Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Lazimatul Azimah. Di sini kita semua akan mempelajari mengenai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an perannya sangat penting bagi umat manusia. Maka dari itu, penting bagi kita mengetahui bagaimana Al-Qur'an bagi kehidupan manusia fungsinya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab kepada 4 rasulnya. Apa saja? Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab kita umat Islam, yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, dari keempat kitab tersebut tentu saja ada cara bagaimana kita mengimani keempat kitab tersebut. Bagaimana? Yang pertama, kita harus yakin bahwa kitab-kitab itu adalah murni ciptaan dari Allah, bukan dari karangan para rasul. Yang kedua, yakin bahwa kitab-kitab itu sangatlah benar dan bisa dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Apa yang ketiga? Yaitu yakin bahwa Al-Qur'an benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, yakin bahwa isi dari Al-Qur'an itu benar-benar ada, benar-benar terjadi, dan tidak boleh meragukan sedikit pun isi di dalamnya. Yang kelima, mempelajari, memahami, dan menghayati isi dari Al-Qur'an agar kita semua bisa mengaplikasikannya, agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, yaitu mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian kitab dan juga suhuf. Kitab dan suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun memiliki pengertian yang sama, akan tetapi kitab dan suhuf ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Suhuf adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasul berupa lembaran dan isinya lebih simpel. Sedangkan Al-Qur'an, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sudah berupa kitab atau buku, dan tentunya isinya lebih lengkap dan juga luas dibandingkan dengan suhuf. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat. Perlu diingat, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, untuk siapa kitab Taurat ini? Kitab Taurat ini diperuntukkan bagi Bani Israel. Nah, adapun isi dari kitab Taurat ini yaitu dikenal dengan 10 hukum, di mana 10 hukum ini isinya adalah yang pertama, hormat dan cinta Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan rasa hormat, bukan dengan candaan dan juga bukan dengan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan. Jadi ketika ada hari yang berhubungan Tuhan, maka kita harus menyucikannya. Nah, yang keempat yaitu hormat kepada ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Dan selanjutnya, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan dusta, jangan ingin berbuat cabul, dan jangan ingin memiliki barang yang bukan milik hak kita dengan cara yang tidak halal. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Untuk siapa kitab Zabur diturunkan? Kitab Zabur ini diturunkan untuk Bani Israel juga. Nah, untuk dalam kitab Zabur ini ada ayat-ayat yang dianggap suci.
Dan secara garis besar, nyanyian-nyanyian ruhani yang disenandungkan oleh Nabi Daud ada 5 macam. Yang pertama, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, yaitu ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kitab Injil ini berisi mengenai perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kitab ini ditulis menurut versi penulisannya, yaitu terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yahya yang dikenal dengan sebutan Yohana. Dan yang terakhir yaitu kitab kita, kitab umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, di mana dalam prosesnya kitab Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau disebut dengan mutawatir. Berapa lama kitab Al-Quran itu diturunkan? Totalnya yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama dari surat Al-Quran ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun wahyu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil. Nah, adapun Al-Quran sendiri memiliki nama lain untuk menyebutnya, seperti Al-Huda yang berarti petunjuk, Asy-Syifa yang berarti obat, Al-Furqan yang berarti pembeda, dan masih banyak lagi. Lalu, apa isi pokok dari kitab suci Al-Quran? Kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Jadi, isi dari Al-Quran ini terdiri dari akidah atau keimanan, lalu mengenai ibadah, akhlak kita, akhlak makhluk kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, muamalah, dan juga qisah atau kisah. Lalu yang terakhir yaitu mengenai keistimewaan dari kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah pembeda bagi kitab-kitab sebelumnya, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, di mana dengan sempurnanya Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi umat manusia, terutama umat Islam. Yang kedua, kita ketika membaca Al-Quran bernilai ibadah. Jadi, kita saat membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, kitab Al-Quran ini tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Jadi, artinya Al-Quran ini sangat sempurna dan bahkan bisa menjadi pedoman dan juga rujukan bagi umat manusia dalam menyampaikan segala aspek pengetahuan dan kehidupan di dunia ini. Nah, sekian penjelasan dari materi kita hari ini, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna bagi kita selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.